Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Nugroho, anggota kelompok 6 manajemen SDM. Dan pada kesempatan video kreatif kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi pembahasan tentang pertemuan 6 minggu lalu yang bertema selektif. Jadi langsung saja saya akan membahas. Yang pertama itu ada pengenalan seleksi karyawan. Nah, pengenalan seleksi karyawan ini merupakan salah satu proses penting dalam memasangkan perusahaan mempekerjakan talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan untuk mengevaluasi dan memilih kandidat yang paling kompeten. Nah, yang kedua itu pentingnya seleksi karyawan yang efektif. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas, yakni karyawan yang tepat akan memberi kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada memperkuat budaya organisasi. Dalam memperkuat budaya organisasi, seleksi yang cermat akan menarik kandidat yang selaras dengan nilai dan budaya perusahaan. Nah, yang ketiga itu mengurangi turnover. Proses seleksi yang efektif akan mengurangi kemungkinan karyawan yang tidak tepat bergabung dengan perusahaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafana Zua Zahra. Di sini saya akan membahas tentang faktor kunci dalam seleksi karyawan dan proses rekrutmen dan penyaringannya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang faktor kunci dalam seleksi karyawan. Yang pertama itu ada kompetensi, yaitu mengevaluasi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi. Nah, yang kedua itu ada kepribadian, memastikan kandidat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan dan budaya perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada potensi pengembangan, menilai kemampuan kandidat untuk tumbuh dan berkembang dalam perusahaan. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang proses rekrutmen dan penyaringan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan posisi yang akan diisi dan profil kandidat yang dibutuhkan. Yang kedua ini ada publikasi lowongan, kayak menyebarkan informasi lowongan melalui berbagai saluran untuk menarik kandidat yang sesuai. Nah, yang ketiga ini ada penyaringan awal, yaitu mengevaluasi CV dan lamaran untuk mengidentifikasi kandidat yang memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teknik wawancara. Wawancara berbasis kompetensi, mengevaluasi keterampilan dan pengalaman kandidat melalui pertanyaan yang spesifik. Wawancara behavioral. Wawancara ini menggali pola perilaku masa lalu kandidat untuk memprediksi kinerja di masa depan. Wawancara situasional, mengajukan skenario hipotesis untuk menilai kemampuan kandidat dalam mengambil keputusan. Wawancara terstruktur, menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua kandidat untuk memudahkan perbandingan. Menilai kualifikasi kandidat melalui riwayat hidup, memeriksa latar belakang, pengalaman, dan prestasi kandidat. Tes kemampuan, mengevaluasi keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk posisi. Teknis kepribadian, menilai gaya kepemimpinan, motivasi, dan kesesuaian dengan budaya perusahaan. Referensi, memverifikasi informasi penilaian dari atasan atau rekan kerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pertimbangan etis dalam seleksi karyawan. Yang pertama itu ada kesetaraan kesempatan, yaitu memberikan peluang yang adil bagi semua kandidat tanpa diskriminasi. Yang kedua itu ada perlindungan data pribadi, yakni menjaga kerahasiaan informasi pribadi kandidat selama proses seleksi. Nah, yang ketiga itu ada transparansi proses, yakni menjelaskan kriteria dan alur seleksi secara terbuka kepada para kandidat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Seleksi karyawan yang efektif adalah kunci untuk memastikan perusahaan memilih talent terbaik yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Proses ini harus dilakukan secara komprehensif, etis, transparan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Sekian presentasi kelompok untuk manajemen SDM. Semoga video kreatif ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.